tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nahi vere naverani samantida kudacanang averena casamanti esa dhammo sanantano. Artinya, kebencian tidak akan pernah berakhir apabila dibalas dengan kebencian. Kebencian baru akan berakhir bila dibalas dengan tidak membenci atau cinta kasih. Ini adalah hukum abadi. Suatu ketika, hiduplah seorang laki-laki berumah tangga. Laki-laki ini memiliki istri yang mandul. Karena tidak mampu melahirkan anak dan takut akan dianiaya oleh suami dan ibu mertuanya, dia sendiri mengatur agar suaminya menikah dengan wanita lain. Tetapi pada dua kesempatan berbeda, begitu istri pertama tahu bahwa istri kedua hamil, istri pertama itu memberinya makanan beracun, sehingga istri muda itu keguguran. Pada kehamilan yang ketiga, istri muda itu tidak memberitahu kepada istri tua. Tetapi ketika istri pertama akhirnya mengetahui hal ini, dia kembali melakukan berbagai cara agar kandungan istri muda tersebut menjadi gugur. Pada akhirnya, istri muda tersebut meninggal saat melahirkan. Dan dengan kebencian, dia bersumpah akan membalas dendam pada istri pertama. Maka, dalam kelahiran mereka berikutnya, keduanya terlahir kembali bermusuhan sebagai ayam betina dan kucing, seekor rusa betina dan seekor macan tutul, dan akhirnya sebagai putri seorang bangsawan di Sawati dan sebagai seorang raksasa wanita. Suatu hari, raksasa wanita atau Kalayakini sedang mengejar putri bangsawan dan bayinya. Ketika dia mendengar bahwa Sang Buddha sedang memberikan khotbah dhamma di Wihara Jetawana, dia mendekati Sang Buddha dan menempatkan putranya di kaki untuk perlindungan. Raksasa wanita atau Kalayakini dicegah masuk ke wihara. Dia kemudian dipanggil. Dan wanita maupun Kalayakini diberikan khotbah dhamma oleh Sang Buddha. Sang Buddha menjelaskan kepada mereka konflik dan permusuhan masa lalu mereka sebagai seorang istri tua dan istri muda dari seorang suami. Dan bagaimana mereka telah memendam kebencian satu sama lain dan membunuh keturunan satu sama lain melalui berbagai kehidupan mereka. Mereka mengerti bahwa kebencian hanya bisa menyebabkan lebih banyak kebencian, dan kebencian hanya bisa berhenti melalui persahabatan dan cinta kasih. Nahi vere naverani samantida kudacanang. Kebencian tidak pernah diredakan oleh kebencian itu sendiri. Tempat yang tercemar tidak bisa dibersihkan dengan air yang kotor, tetapi harus dibersihkan dengan air yang bersih. Jika kita mencoba ribuan kali untuk membersihkan tempat yang terkontaminasi dengan air yang tidak bersih atau cairan yang tidak bersih, maka tujuan kita tidak akan tercapai. Jika kita tetap mencobanya terus-terusan, tempat tersebut bahkan menjadi makin kotor dan juga jauh lebih berbau. Perbuatan tersebut hanya akan memperburuk situasi. Kebencian juga tidak dapat dihentikan dengan kebencian, hanya dapat diredakan dengan toleransi, kesabaran, atau cinta kasih. Dalam masyarakat kita, banyak orang mencoba untuk membalas orang lain untuk memenuhi ideologi atau aspirasi mereka. Dan mereka sangat percaya bahwa kebencian harus diredakan dengan melakukan hal-hal kejam terhadap lawan. Jika kita memarahi mereka yang telah memarahi kita, maka kemarahan tidak dapat diredakan. Jika kita memberikan serangan balik terhadap penyerang kita,
maka serangan tidak dapat dihentikan dan tidak akan pernah dapat dihentikan. Hari demi hari, situasi persaingan yang tidak menyenangkan itu akan menjadi semakin parah. Hanya air bersih yang mampu membersihkan tempat yang tercemar. Tempat yang tercemar tidak akan pernah bisa dicuci atau dibersihkan dengan air yang tercemar. Oleh karena itu, kita membutuhkan pikiran yang bersih, hati yang bersih untuk menghadapi masalah seperti itu. Kita perlu melatih cinta kasih terhadap lawan kita untuk menghentikan masalah persaingan dan konflik yang berkaitan dengan keluarga, masyarakat, dan institusi. Lalu, bagaimana kita meredakan atau apakah ada cara untuk menghentikan kebencian? Ada banyak cara yang disarankan dalam agama Buddha untuk menghentikan permusuhan dan persaingan. Mari kita fokus pada cara-cara untuk meredakan kebencian dan persaingan, yaitu yang pertama, kebencian dapat diredakan dengan meresapnya metta, air murni dari cinta kasih. Yang kedua, kebencian dapat diredakan dengan pacawekkhana atau perenungan dan refleksi. Yang ketiga, kebencian dapat diredakan dengan yoniso manasikara atau perhatian yang bijaksana dan tepat. Pengembangan cinta kasih adalah metode luar biasa yang mampu menjinakkan dan membersihkan pikiran dan faktor mental kita atau cetasika. Itu benar-benar berarti bahwa cinta, simpati, keramahan, persahabatan, mementingkan kebahagiaan orang lain. Ini adalah keinginan untuk membawa kesejahteraan dan kebaikan bagi sesama teman. Ini memberi kita hati yang murni, yang penuh dengan cinta dan kasih sayang. Seorang Buddhis yang sejati mengembangkan keramahan terhadap semua makhluk hidup. Ini menunjukkan bahwa Buddhism tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk semua makhluk di alam semesta. Teori pacawekkhana atau perenungan, refleksi, adalah metode yang dapat diterapkan untuk memahami kemarahan, kemurkaan, kekesalan, dan persaingan kita. Ketidakmampuan untuk melakukan perenungan adalah salah satu bentuk kegagalan. Oleh karena itu, perhatian, pertimbangan, perenungan, kontemplasi, dan peninjauan ulang adalah sangat penting untuk menyelesaikan banyak masalah. Apa yang kami maksud dengan yoniso manasikara? Ini adalah perhatian yang bijaksana, sistematis, dan perhatian tepat terhadap sumber atau dasar dari suatu masalah. Ini adalah perhatian terpusat yang menyadarkan kita terhadap asal-muasal dari suatu masalah. Terima kasih.